Shalom, salam jumpa kembali. Salam damai sejahtera bagi saudara, dan saya tetap berdoa bahwa saudara semua mahasiswa yang saya kasihi berada tetap dalam keadaan sehat dan tetap masih memiliki semangat dan daya juang untuk terus rindu mendalami atau menggali ilmu pengetahuan yang akan menjadi bekal saudara dalam menghadapi masa depan terkait dengan panggilan saudara sebagai hamba Tuhan dalam konteks sebagai praktisi pendidikan Kristen di gereja, di sekolah, maupun dalam konteks keluarga maupun dalam konteks masyarakat. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali karena sepanjang 1 minggu lebih kita libur, dan kita dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan curahan Roh Kudus, dan juga dalam rangka menghormati hari raya Idul Fitri untuk saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Saya senang menjumpai saudara pada kesempatan ini sehingga kita bisa menggali pengetahuan, berdiskusi lebih lanjut, mendalami makna filsafatan pendidikan agama Kristen, dan kemudian kita didorong bagaimana menggunakan filsafat pendidikan agama Kristen itu bagi pengembangan pendidikan agama Kristen dan bagi efisiensi dan efektivitas pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dalam konteks pendidikan informal, formal, dan non-formal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai pada pematerian dalam pertemuan yang ke-12. Secara khusus materi kita akan membahas tentang filsafat dan pendidikan Kristen. Ini akan menjadi lebih masuk ke dalam inti atau core daripada mata kuliah kita ini. Nah, di awal saya sudah menyinggung tentang ini, bahwa sebelum kita mempelajari filsafat pendidikan agama Kristen, maka hal yang pertama sekali harus kita pelajari atau kita pahami adalah memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan filsafat itu sendiri, kemudian dilanjut kepada pemahaman yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan, lalu kemudian kita lanjut ke dalam pemahaman apa yang dimaksud dengan pendidikan Kristen. Apakah pendidikan sama dengan pendidikan Kristen? Nah, kalau sama, mengapa kita mempelajari pendidikan Kristen? Apa tidak memperpanjang atau menambah-nambah kegiatan yang tidak ada faedahnya? Tapi kalau pendidikan dengan pendidikan agama Kristen tidak sama, maka di mana letak persamaannya? Kemudian sesudah kita dapat memperjelas apa yang dimaksud dengan pendidikan dengan pendidikan Kristen, maka kita sampailah kepada inti perkuliahan kita, yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan dan apa-apa saja yang terdapat di dalamnya, dan bagaimana kita meresponi filsafat pendidikan Kristen itu dalam konteks panggilan kita sebagai guru pendidikan agama Kristen, sebagai hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan sebagai pembuat murid bagi Yesus Kristus. Nah, jadi dari keempat itu menjadi poin kita dalam materi kita untuk lebih memperjelas pemahaman-pemahaman dan menggali pemikiran-pemikiran kita, dan kemudian apa yang akan saya sampaikan ini akan menjadi pokok diskusi kita pada pertemuan perkuliahan kita nanti.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bisa dikatakan bahwa filsafat pendidikan kita di Indonesia sekarang ini sudah tidak jelas, karena selama ini dalam setiap jenjang studi yang ada selalu belajar filsafat dari Barat sebagai referensi untuk mengkritisi pendidikan di negara kita. Jadi secara tidak langsung begini bahasanya, filsafat Barat lahir dari apa yang dilihat, apa fenomena-fenomena yang didapati di Barat, lalu kemudian dijawablah sehingga timbullah pengetahuan untuk menjadi jawaban terhadap apa yang dilihat dalam sekeliling yang terdapat di Barat itu. Atau dalam istilah filsafatnya, metafisisnya ada di Barat, pengetahuannya terbentuk dari metafisiknya, ya, tetapi kemudian digunakan di Indonesia. Nah ini ya, jadi ini menjadi rancu. Itu seperti begini, jantung seseorang itu ya kemudian dicangkokkan kepada jantung orang lain. Nah, kalau itu yang terjadi belum tentu ya jantung yang dicangkokkan itu sesuai dengan jantung orang tersebut gitu. Karena itu bukan jantungnya. Yang terjadi apabila contoh jantung saya dipindahkan kepada jantung Anda, kalau itu yang terjadi, maka tidak serta-merta tubuh Anda dapat menerima jantung saya itu. Bisa saja dia akan menolak, bahkan bisa saja mendatangkan akibat fatal bagi saudara. Nah, demikianlah filsafat pendidikan kita di negara ini. Jadi filsafat pendidikan kita itu adalah filsafat yang dilihat dalam konteks Barat, dihasilkan dari Barat, kemudian gunakan dalam menjawab masalah-masalah pendidikan di Indonesia ini. Nah, juga hal ini diperparah dengan munculnya golongan atau organisasi massa serta partai-partai politik yang tidak lagi mengusung Pancasila sebagai satu-satunya ideologi berbangsa dan bernegara kita. Jadi pendidikan di negara kita ini selalu mengalami tambal sulam. Ya, apa yang ada di satu negara yang menurut kita baik, ya, yang belum tentu baik untuk seluruh masyarakat Indonesia kita ambil. Apa yang sedang booming di satu negara, pendidikan yang sedang booming di satu negara, yaitu kita ambil. Yang sesungguhnya belum tentu itu dibutuhkan di negara kita. Hanya karena di sana sedang tren, lalu kita ambil. Ya, seperti itu. Padahal belum tentu cocok untuk kita itu. Ya. Nah, berdasarkan realita, kita masih dianggap sebagai pemulung ilmu. Itu yang saya bilang, dikutip-kutip. Ya, apa yang sedang bagus di satu negara dikutip, lalu dipaksakan untuk gunakan, ya, untuk kita terapkan di negara kita ini. Nah, berangkat dari anggapan inilah kita mencoba membangun filsafat pendidikan kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita lebih dalam supaya memahami apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan agama Kristen, apa dan bagaimana di dalam filsafat pendidikan Kristen itu, ya. Maka hal yang pertama saya ingin memperjelas ke hadapan kita tentang pengertian filsafat. Nah, ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Nah, ini sebagai pengulangan kembali, penegasan atau refreshing atau memanggil kembali apa yang ada dalam ingatan saudara yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu yang pertama karena manusia itu mengalami apa yang disebut dengan keheranan atau rasa heran, atau yang dalam bahasa Yunani disebut taumasia. Nah, menurut Plato,
mata kita ini memberi pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit. Jadi pengamatan ini memberi dorongan untuk kemudian kita menyelidiki lebih lanjut atas keheranan yang kita hadapi oleh karena apa yang kita lihat. Nah, dan dari penyelidikan ini berasallah apa yang disebut dengan filsafat. Kemudian yang kedua yang mendorong manusia berfilsafat, karena manusia itu menyaksikan apa yang dia lihat, yang membuat dia heran, yang membuat dia takjub, dia disaksikan kembali. Nah, hal ini terlihat dari bagaimana Agustinus dan Descartes menunjukkan kesaksian sebagai sumber pemikiran. Jadi karena kita melihat, kita heran, lalu kemudian kita sangsi. Nah, kesangsian itu menjadi sumber pemikiran. Nah, nanti menjadi menghasilkan pengetahuan. Ya, contoh, kok bisa mobil berjalan? Kita heran. Tapi kita kemudian sangsi. Mana bisa besi-besi berjalan? Nah, karena kita sangsi kemudian timbullah pemikiran. Dari pemikiran itu kemudian kita terdorong untuk menyelidiki. Karena sudah sampai pada sebuah penyelidikan, kemudian kita lahirlah apa yang disebut dengan pengetahuan, yang karena kita menggunakan pemikiran kita atas dasar kesangsian kita itu. Nah, jadi manusia heran, tetapi kemudian ia meragukan apa yang mengherankan itu. Jadi apakah jangan-jangan dia ditipu oleh panca inderanya? Ya, sebab dia heran. Ya, apakah keheranan itu terjadi karena terjadinya penipuan oleh karena panca indera? Dia ditipu oleh panca inderanya sendiri. Apakah kita hanya melihat yang kita ingin lihat sendiri? Jangan-jangan kita hanya karena mau melihat yang kita sukai saja. Ya, sehingga kemudian kita tidak bisa melihat lebih jelas sebuah objek. Jadi kita heran terhadap objek itu, ya. Lalu kemudian kita tertipu oleh apa yang kita lihat itu, karena sesungguhnya yang kita lihat itu adalah yang hanya ingin kita lihat saja. Jadi yang kita tidak ingin lihat, tidak kita lihat, sehingga kemudian kita heran. Ya, karena itu kita coba menyaksikan, meragukan kembali apa yang kita lihat itu. Nah, jadi contohnya kalau anak ya dalam aktivitas sehari-hari di kelas, contohnya begitu ya, nilai-nilai ulangan ya selalu rendah, tapi kemudian kalau nilai-nilai PR-nya bagus-bagus. Jadi kemudian kita heran ya, mengapa di rumah dia bagus PR-nya, tapi kalau sekolah ulangan nilainya selalu jelek. Jadi kemudian mengacu kepada lahirnya keraguan. Ya, oleh karena ragu, kemudian kita berpikir, jangan-jangan anak ini, nah, contohnya di rumah ya mengerjakan PR bukan dari hasil usaha sendiri, tapi karena dibantu oleh orang tua, misalnya. Ya, jadi kita heran anak itu kok bisa bagus PR-nya di rumah, tapi ulangannya di sekolah rendah. Ya, atas keheranan itu kemudian kita ragukan. Ya, apakah dia betul pintar atau jangan-jangan dia sesungguhnya kita ditipu oleh apa yang membuat kita heran itu sendiri. Jadi sesungguhnya oleh karena kesangsian itu kemudian mendorong kita bertanya, di manakah kita sesungguhnya menemukan kepastian? Ya. Nah, karena dunia ini penuh dengan macam-macam pendapat, penuh dengan macam-macam apa yang disebut dengan keyakinan dan interpretasi atau praduga-praduga atau tafsiran-tafsiran. Nah,
Kemudian sesudah manusia itu sanksi, ya berlanjutlah pada hal yang ketiga yang mendorong manusia itu kemudian berfilsafat, yaitu munculnya kesadaran akan keterbatasan dirinya. Nah, filsafat lain mengatakan bahwa manusia mulai berfilsafat kalau ia menyadari betapa kecil dan lemahnya ia dibandingkan dengan alam semesta sekelilingnya. Jadi semakin manusia terpukau oleh ketak terhinggaan sekelilingnya, semakin dia sadar tentang betapa kecilnya dia, dan semakin dia heran akan eksistensinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, warna filsafat hidup yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi filsafatnya sendiri. Jadi adapun ciri-ciri berpikir filosofis adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang berpikir secara filosofis adalah orang yang berpikir dengan menggunakan disiplin, berpikir yang tinggi, atau yang hari-hari ini dalam dunia pendidikan, dalam konteks persekolahan, lebih dikenal dengan istilah HOTS, atau yang disingkat dengan Higher Order Thinking Skill. Jadi adanya disiplin berpikir yang sangat tinggi, itulah ciri-ciri orang yang berpikir filosofis. Jadi kalau Anda suka berpikir kritis, sesungguhnya Anda adalah salah satu orang yang memiliki ciri yang sedang berpikir secara filosofis. Nah, yang kedua adalah berpikir secara sistematis. Jadi orang yang berpikir filosofis adalah orang yang berpikir sistematis. Ya, sistematis, yang dimaksud dengan sistematis adalah teratur, rapi, tidak acak. Ya, jadi dari mana memulai pengetahuan, teruskan kemana, dan selanjutnya bagaimana, dan apalagi, dan apalagi, dan apalagi. Jadi sistematis, teratur. Ya, tidak lompat-lompat, tidak acak berpikirnya. Ya, jadi dia berpikir runtut. Ya, ya, itulah ciri yang kedua orang yang berpikir filosofis. Jadi kata-kata yang dirangkai itu nyambung, ya, atau pengetahuannya itu nyambung, terurut begitu rapi, gitu. Yang kemudian cara berpikir, ciri-ciri berpikir filosofis, selain dia berpikir secara sistematis, ya, dia menyusun suatu skema atau yang disebut dengan konsep. Ada peta konsepnya, berpikir, ya, memiliki peta konsep. Ya, jadi ada dulu dibuat gambar, ya, sebelum dia menjelaskan sesuatu, dibuat dulu gambar, lalu kemudian barulah dia jelaskan satu persatu rangkaian yang terdapat pada gambar atau pada peta konsepnya itu. Sama seperti kalau Anda nanti menyusun skripsi, ya, kalau yang saya bimbing biasanya saya minta peta konsepnya, ya, yang menjelaskan mulai dari titik awal dia berangkat menyusun skripsi itu sampai pada titik akhir. Jadi dibuat peta konsepnya, dibuat gambarnya, kemudian dijelaskanlah itu satu persatu pada bab. Ya, nah, kemudian ciri-ciri berpikir yang filosofis, selain menyusun suatu skema atau konsepsi atau peta konsep, juga dia berpikirnya menyeluruh. Ya, menyeluruh. Jadi holistik. Ya. Jadi berpikir luas, tidak mengkutub, tidak sempit. Ya, dia tidak hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai perspektif dia gali pemikiran-pemikirannya. Jadi dia tidak gampang tertipu. Ya. Kalau orang dapat gosip, lalu kemudian Anda mendengar gosip itu, ya, karena ada
tidak berpikir luas, ya, tidak menyeluruh, Anda hanya menerima informasi itu dari diri seseorang yang tukang gosip itu, maka Anda kemudian terjerumus pada gosip itu sendiri. Nah, kemudian itulah ciri-ciri berpikir filosofis. Kemudian filsafat umum mempunyai objek antara lain adanya hakikat kenyataan segala sesuatu, atau yang disebut dengan metafisika. Ia termasuk di dalamnya hakikat kenyataan secara keseluruhan, atau yang disebut dengan ontologi. Adanya kenyataan tentang alam, atau yang disebut dengan kosmologi. Ya, adanya kenyataan tentang manusia atau humanologi. Kemudian adanya kenyataan tentang Tuhan, atau yang kita sebut dengan teologi. Ya, jadi itulah objek-objek daripada filsafat umum. Ya, salah satunya adanya hakikat kenyataan, yaitu kenyataan tentang segala sesuatu yang kita dalam dunia filsafat dikenal dengan istilah metafisis, ya, yang di dalamnya terikat pada hakikat kenyataan secara keseluruhan, ya, atau yang disebut dengan ontologi, dan kenyataan tentang adanya alam semesta, yaitu kosmologi, dan kenyataan tentang adanya manusia atau humanologi, kemudian tentang kenyataan adanya Tuhan atau teologi. Nah, selain filsafat umum mempunyai objek adanya hakikat tentang kenyataan, juga filsafat umum memiliki objek hakikat untuk mengetahui kenyataan itu. Jadi kalau tadi, ya, ada hakikat kenyataan, selanjutnya harus ada hakikat untuk mengetahui kenyataan itu. Kemudian selain adanya hakikat untuk mengetahui kenyataan, filsafat umum juga mempunyai objek adanya hakikat untuk menyusun kesimpulan pengetahuan tentang kenyataan. Nah, atau yang sering kita sebut dengan istilah logika. Selain itu, filsafat umum mempunyai objek hakikat kenyataan, hakikat mengetahui kenyataan, hakikat menyusun kesimpulan pengetahuan tentang kenyataan atau logika. Juga filsafat umum mempunyai objek hakikat menilai kenyataan, atau yang dikenal dengan istilah aksiologi. Antara lain tentang hakikat nilai yang berhubungan dengan baik atau jahat, atau yang kita kenal dengan istilah etika. Juga nilai yang berhubungan dengan indah dan buruk, estetika. Jadi hakikat menilai sebuah kenyataan atau aksiologinya terhadap objek yang disoroti oleh filsafat itu sendiri. Ya, bagaimana etiknya dan bagaimana estetikanya, bagaimana memberi nilai terhadap sesuatu, apakah dia baik atau apakah dia jahat, atau bagaimana estetikanya, bagaimana keindahannya, bagaimana seninya, apakah indah atau buruk. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian kita berlanjut kepada pemikiran berikut. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khazanah ilmu adalah antara lain, yang pertama, materialisme. Materialisme adalah filsafat yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Jadi dia tidak mengakui adanya kenyataan spiritual, atau dia tidak mengakui adanya roh atau adanya Tuhan. Nah, juga dia materialisme memiliki dua variasi.
yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistis. Kemudian selain materialisme, juga kita mengenal apa yang dimaksud dengan idealisme, yaitu filsafat yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, idealisme adalah kebalikan daripada materialisme. Nah, jadi kalau tadi materialisme tidak mengakui kenyataan spiritual, idealisme justru sebaliknya mengakui kenyataan dunia tentang adanya ide yang sifatnya yang bersifat rohani atau inteligensi. Nah, idealisme juga variasi alirannya antara lain idealisme subjektif dan idealisme objektif. Selanjutnya, ajar filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam kasanah ilmu selain filsafat materialisme dan idealisme, ada yang disebut dengan filsafat realisme, yaitu filsafat yang berpendapat bahwa dunia batin atau dunia rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan bersifat abadi. Ya, mungkin beberapa bagian ada yang dapat diterima secara teologis, ya, bahwa rohani, hal-hal yang rohani akan abadi, tetapi hal-hal yang materi kan tidak diterima abadi. Ya, jadi sebagian realisme ini kalau ditinjau dari teologi bisa diterima, tapi sebagian lagi tidak dapat diterima. Kemudian ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam kasanah ilmu selain filsafat materialisme, filsafat idealisme dan realisme, ada juga yang dikenal dengan filsafat pragmatisme, yaitu filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, ya, tidak doktriner, ya. Jadi tidak mendikte atau tidak menyuapi orang, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia itu sendiri. Tetapi dampaknya nanti kebenaran menjadi majemuk, ya, karena di masing-masing orang kemudian akhirnya diakui ada kebenaran. Nah, inilah yang kemudian nanti melahirkan apa yang sering kita dengar, ya, bahwa banyak jalan menuju Roma, gitu ya, banyak jalan menuju Roma. Kemudian diinterpretasikan bahwa menuju surga itu ada banyak jalan. Itu ke Roma yang banyak jalan, tapi kalau ke surga kan bukan sama dengan ke Roma, itu masalahnya, ya. Ya, kalau Roma itu ada di dunia, surga ini, ya kan, hanya Tuhan yang tahu di mana tempatnya, gitu ya. Jadi karena hasil dari pemikiran atau interpretasi filsafat pragmatisme ini bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang keliru kalau diinterpretasikan dalam dunia teologis, ya. Jadi harus hati-hati juga kita memahaminya. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun manfaat filsafat dalam kehidupan antara lain. Pertama, filsafat menjadi dasar dalam kita bertindak. Ya, contoh, ya, ketika Anda mau pergi ke satu tempat, kemudian filsafat membantu Anda untuk bertindak. Apakah Anda akan pergi ke tempat itu atau tidak? Dengan cara bagaimana? Dengan cara memikirkan kembali, ya, tempat yang akan Anda tuju itu, ya. Anda memikirkan
Kalau saya pergi ke tempat itu, saya harus naik apa, jam berapa ada alat transportasinya. Kemudian Anda berpikir, kalau kita naik alat transportasi, ya, apakah harus dibayar? Bagaimana bentuk pembayarannya? Apakah tersedia alat pembayaran yang memadai untuk alat transportasi itu? Jadi itu kegunaan daripada filsafat, membantu kita dalam membuat tindakan-tindakan, ya, memikirkan kembali apa yang sudah kita pikir, kita putuskan untuk kita lakukan. Ya. Kemudian selain manfaat untuk bertindak, ya, sebagai dasar bertindak, filsafat juga bermanfaat sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Jadi sudah Anda memikirkan tentang hal-hal yang terkait dengan perjalanan Anda kepada satu tempat, kemudian Anda tibalah kepada sebuah keputusan. Apakah Anda akan pergi ke tempat itu atau Anda memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, atau Anda akan mengalihkan perjalanan Anda ke tempat yang lain. Nah, dalam hal ini filsafat memberi bantuan kepada kita untuk mengambil keputusan. Kemudian selain bermanfaat dalam sebagai dasar dalam mengambil keputusan, filsafat juga bermanfaat untuk mengurangi salah paham, ya, dan konflik. Nah, kemudian juga filsafat bermanfaat untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Ya. Contoh, ya, Anda ingin pergi ke satu tempat, kemudian Anda berpikir, ya, harus naik apa, ya kan, jam berapa adanya alat transportasi, kemudian pakai alat pembayaran apa, kemudian memikirkan adanya kecukupan sejumlah alat pembayaran yang tersedia bagi Anda. Kemudian kalau Anda memutuskan untuk berangkat, kemudian Anda membuat solusi-solusi alternatif jika terjadi sebuah keadaan atau situasi yang berubah. Contohnya, bagaimana kalau Anda terlambat, ya, menuju tempat itu, sementara alat transportasinya terbatas pada jam-jam itu. Apa yang Anda lakukan? Ya, nah itu dalam konteks itu filsafat memberi bantuan dalam kehidupan kita. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berlanjut kepada pemahaman tentang ciri filsafat. Adapun ciri filsafat antara lain, pertama, filsafat berciri radikal karena hal yang dibicarakan diupayakan tuntas ke akar permasalahan sampai kepada hakikatnya. Itu ciri filsafat. Ya. Jadi ciri filsafat adalah berpikir radikal, berpikir tuntas, ya, tidak dicicil-cicil, tidak mencela-menceli, tidak ambigu dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjawab masalah. Kemudian ciri yang kedua adalah filsafat berciri sistematis, artinya berpikir secara logis, ya, selangkah demi selangkah, ya, dan menunjukkan hubungan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain. Di langkah pertama, ya, bagian penentu langkah kedua. Langkah kedua adalah hasil dari langkah yang pertama.
langkah pertama dan kedua penentu untuk masuk ke dalam langkah yang kedua. Itu yang disebut dengan berpikir sistematis, tidak berpikir acak, ya. Nah, kemudian ciri filsafat yang ketiga, filsafat berciri universal. Disebut universal karena filsafat memandang persoalan secara umum, luas, menyeluruh, ya, dan tidak terikat pada ruang dan waktu, tidak ada target, ya. Itu yang kita sebut di awal bahwa filsafat selalu menyaksikan. Kalau dia sudah tahu jawaban itu kemudian disangsikan, diragukan, jangan-jangan dia tertipu oleh jawaban itu. Jadi selama hidup dia terus berfilsafat, ya, terus berfilsafat. Nah, dalam dunia pendidikan kita terbantu, ya, untuk memperbaiki keadaan karena ada yang dinamakan dengan istilah evaluasi pendidikan, evaluasi pembelajaran. Jadi sudah kita mengajar, ya, kemudian kita mengevaluasi apakah materi yang kita sampaikan tidak terlalu berat dicerna peserta didik, apakah cara kita menyampaikan materi itu, ya, mudah dipahami oleh peserta didik, dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, ini yang disebut dengan filsafat berciri universal. Jadi selalu memandang persoalan secara umum, menyeluruh, tidak terikat ruang dan waktu. Nah, kalau orang seperti ini, ya, berpikirnya, orang tersebut tidak gampang sakit hati kalau orang menyakiti hatinya. Karena ketika orang menyakiti hatinya, biasanya dia lebih memandang alasan-alasan orang melakukan hal itu kepadanya secara umum, secara menyeluruh. Jangan-jangan letak persoalannya bukan pada diri orang itu, tapi pada diri kita sendiri. Nah, inilah ciri filsafat, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Kemudian kita setelah mempelajari, memahami apa yang dimaksud dengan filsafat, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, berdasarkan pengertian istilah, pendidikan berasal dari kata Latin. Itu dari dua kata, ya. Itu yang pertama kata educatus, ya, educatus yang dijabarkan pada dua istilah. Jadi educatus ini melahirkan dua istilah sebagai penjabarannya, yaitu istilah educare dan istilah educere. Educare berarti merawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat dan kuat. Sementara educere berarti membimbing keluar dari mana? Dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, dari satu tahapan kepada tahapan yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan pengertian educare dan educere ini, pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha atau sebagai upaya yang diselenggarakan atau upaya yang dilakukan secara sadar dan bersengaja. Jadi pendidikan bukanlah usaha sambilan, ya, tapi usaha yang dilakukan secara sadar dan bersengaja. Dia sadar bahwa dia harus mendidik, dia sadar bahwa dia harus mengajar, karena itu dia menyiapkan pengajarannya.
Itu yang disebut dengan bersengaja. Jadi bukan didapat secara turun dari langit. Jadi dia harus membuat RPP, dia menyusun silabus, dia menyusun RPP, dia menyusun indikator-indikator, dia menyusun metode-metode, dia menyiapkan dia alat dan prasarana, bersengaja. Ya, jadi orang yang terlibat pada sebuah bidang pendidikan haruslah orang yang sadar bahwa dia masih terbatas, karena itu dia harus memperbaiki keadaannya. Dia belajar lagi, lalu kemudian sesudah dia belajar, dia menyiapkan supaya dia bisa tampil di depan kelasnya, ya, dan kelas yang dia buka itu bermanfaat, berguna bagi dirinya dan bagi semua orang yang dia didik. Jadi pendidikan adalah upaya sadar dan bersengaja untuk memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang guna membimbingnya keluar dari satu tahapan atau keluar dari satu keadaan hidup ke suatu tahapan hidup lainnya yang lebih baik. Jadi kalau Anda didik anak, ya, keluar dari satu tahapan tapi kepada keadaan hidup yang lebih jelek, itu tidak pendidikan. Ya. Kan banyak sekali guru yang seperti itu. Anak itu dididik di rumahnya bagus, kemudian berhadapan dengan Anda malah tambah jelek. Ini, ya. Karena Anda suka menggunakan kata-kata makian, penghinaan, sementara di rumahnya dia tidak mendapatkan itu, tapi Anda memberikan itu. Jadi Anda bukan mendidik kalau seperti itu yang terjadi. Ya. Ya. Di rumahnya dia tadinya imannya bagus, ya, tapi sesudah ketemu dengan Anda, dia kemudian jadi dia ragu-ragu. Apakah Yesus Tuhan itu ada? Karena Anda sebagai guru paknya, ya, di sekolah, atau Anda sebagai gurunya di gereja, sebagai pendetanya, tidak mencerminkan, tidak tertolong orang itu dengan apa yang Anda sampaikan karena sikap Anda itu sendiri. Nah, selanjutnya beberapa pengertian pendidikan berdasarkan pemikiran tokoh, antara lain kita dapat lihat dari pemikirannya John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan adalah sebagai proses membentuk pendekatan cerdas dan emosional terhadap dunia alam dan sesama manusia. Jadi kunci, ya, pendidikan adalah pendekatan cerdas, ya, tapi cerdas juga ada emosionalnya. Jadi banyak pintar tapi tidak bersosial, ya, menutup diri. Nah, itu bukan orang yang terdidik kalau seperti itu. Ya, tidak bisa bergaul. Ya. Ya, cerdas tapi tidak bisa bergaul, menutup diri. Itu makanya dia potensi jadi teroris itu, ya. Teroris itu orang-orang cerdas, bisa merakit bom, ya, tapi tidak punya sosial yang baik, selalu menutup diri. Kemudian Reza Mudiaharjo memberi pengertian terhadap pendidikan sebagai sebuah usaha yang berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, melainkan berlangsung sepanjang hidup, atau yang dikenal dengan istilah lifelong, bahkan sejak awal hidup, dari kandungan hingga sampai mati. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan. Selanjutnya, Montessori mengemukakan pengertian pendidikan sebagai upaya memperkenalkan cara dan jalan kepada peserta didik untuk membina dirinya sendiri.
Saya pikir pemikiran Montessori ini lebih dekat kepada amanat agung. Ya, memperkenalkan cara dan jalan kepada peserta didik untuk membina dirinya. Ya, memperkenalkan Kristus kepada seseorang supaya orang tersebut berelasi dengan Yesus itu sendiri, dan sesudah dia berelasi diserahkan selanjutnya kepada orang tersebut. Jadi kita tidak suap-suapin lagi. Kalau orang sudah berjumpa dengan Yesus, sudah berelasi dengan Yesus, ya gampang saja kita lepas. Ya, biarkan dia membina dirinya dan relasinya bersama dengan Yesus Kristus.